Kepala terasa berisik, terasa penuh, banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan pikiran isinya hanya pikiran negatif aja. Sampai-sampai saya ketakutan dengan pikiran sendiri, bahkan sampai memunculkan beberapa sensasi di tubuh atau bisa dibilang psikosomatik. Ya, itulah saya beberapa waktu belakangan. Dan kebiasaan itu terjadi setiap hari, setiap waktu, setiap detik. 2 tahun saya seperti itu terus sampai mengalami psikosomatis. Tapi sekarang pikiran saya sudah enteng, fresh, dan terasa sangat ringan. Karena saya sudah bisa mengatasinya. Dan keluhan-keluhan yang ada di fisik pun sudah jarang muncul. Bagi teman-teman yang sedang mengalami hal seperti ini, sedang stres, sedang merasa cemas berlebih, dan merasa sudah kewalahan untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala, yang bahkan sampai mengalami keluhan fisik akibat kecemasan berlebih, teman-teman bisa simak video berikut sampai selesai ya, agar teman-teman paham dan bisa lepas dari pikiran negatif atau overthinking. Saya bukan pakar, saya bukan ahli, saya hanya pernah mengalami gangguan ini. Gangguan kecemasan berlebih atau yang sering kita sebut dengan anxiety disorder. Saya hanya memberikan konten edukasi dan cara-cara mengatasi anxiety, GERD, dan psikosomatis sesuai pengalaman pribadi. Semua cara yang saya tempuh untuk mencapai kesembuhan agar hidup kembali normal akan saya bagikan di channel ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam mengatasi keluhan kecemasan berlebih, GERD, dan psikosomatis, teman-teman bisa subscribe agar tidak ketinggalan informasi bagaimana cara saya keluar dan mengatasi semua keluhan ini. Apa sih itu overthinking? Overthinking itu ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya, berpikir berlebih atau kebanyakan mikir. Overthinking itu terjadi karena memikirkan sesuatu secara terus-menerus. Pemicu overthinking ini karena berpikir tentang masa lalu dan memikirkan masa depan. Misalnya, kalau overthinking soal masa lalu, seperti memikirkan kejadian yang menyakitkan, kejadian memalukan, dan merasa bersalah. Kalau overthinking karena berpikir masa depan, seperti memikirkan kesehatan, memikirkan ekonomi, atau bisa juga dari tekanan lingkungan. Jadi kamu udah takut duluan gitu akan masa depan, padahal belum terjadi. Overthinking membuka gerbang kecemasan. Jadi overthinking ini kayak pintu gerbang sebuah penderitaan. Dan setelah overthinking muncullah kecemasan. Kecemasan inilah yang menyebabkan keluhan fisik. Karena ketika cemas, apalagi kecemasan ini hadir terus-menerus setiap hari dengan waktu yang lama, setiap hari sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, hal ini akan mempengaruhi kondisi tubuh. Karena ketika cemas, sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal dan melepas hormon stres yang kemudian menyebabkan sensasi fisik. Setelah adanya keluhan fisik, hal ini juga yang menyebabkan pikiran negatif lainnya muncul menyangkut kesehatan. Pada saat pikiran negatif muncul menyangkut kesehatan, kamu berpikir ada yang salah dengan tubuh, dan cemas dengan kondisi tubuh. So, buat kamu yang sedang overthinking dan belum sampai mengalami keluhan fisik, mulai sekarang berhenti berpikir berlebih, dan mulai belajar untuk mengerem dan mengendalikan pikiran kamu. Biar nggak kayak saya mengalami berbagai macam keluhan fisik kurang lebih selama 2 tahun. Dari susah tidur, kepala nyeri tiap hari sampai beberapa bulan. Badan sering lemas, peradangan lambung sampai GERD, terus kelingan tiap hari. Pokoknya benar-benar nggak nyaman. Dan untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan ini sampai mengarah ke keluhan fisik atau psikosomatis, saya harap video ini juga akan membantu. Karena saya pun juga pernah mengalami keluhan yang sama yang lumayan lama. Sampai pernah dirawat inap karena gangguan fisik yang disebabkan overthinking ini. Saya menyadari ini semua ketika pikiran saya sudah bisa berpikir secara rasional dan normal. Ternyata keluhan sensasi yang saya alami pencetusnya dari pikiran. Hal ini didukung dengan beberapa riset yang saya dapatkan dari beberapa buku yang saya baca dan artikel-artikel serta video YouTube dari beberapa pakar di Indonesia dan dari luar negeri. Dan hal ini saya alami pada diri saya sendiri. Tubuh dan mental saya kacau. Di mana overthinking ini ternyata mempengaruhi kesehatan tubuh dan mental saya. 2 tahun saya bergelut dengan pikiran negatif, kecemasan, dan beragam gangguan sensasi di tubuh. Ini cukup lama dan sangat menyiksa. Hal ini karena kurangnya pengetahuan saya mengenai sistematis pikiran yang ternyata bisa mempengaruhi terhadap kesehatan dan mental. Ditambah banyaknya tekanan yang saya dapatkan dari tekanan kerjaan dan juga lingkungan. Terus apa saja yang saya lakukan agar kembali normal? Oh ya teman-teman, saya nggak pernah ke psikiater atau psikolog ya. Saya cuma praktek untuk melatih pikiran dan memulihkan stamina sambil menyembuhkan keluhan fisik. Ini menurut saya sebuah kesatuan. Dalam kondisi seperti ini, jika sedang mengalami gangguan pikiran dan gangguan fisik, keduanya juga harus disembuhkan bersamaan. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya mengalaminya sendiri, dan mungkin hal ini yang menyebabkan penyembuhan bisa menjadi lama. Ini pengalaman saya aja ya, karena ketika saya menyembuhkan keluhan fisik, tapi
pikiran belum normal, masih dominan overthinking dan cemas, keluhannya muncul lagi dan lagi, bahkan menyebabkan gangguan baru bermunculan. Dan ini menjawab pertanyaan saya dan mungkin teman-teman juga. Kenapa jika ada keluhan sensasi yang hilang, akan muncul sensasi lain? Hal itu ternyata karena saya masih overthinking dan cemas. Karena saya belum bisa mengendalikan pikiran dan berubah pola pikir. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kecemasan memicu keluarnya hormon stres yang menyebabkan gangguan di fisik. Apalagi cemasnya terus-menerus tiap hari. Jadi hormon stres itu terus membanjiri tubuh sehingga proses healing atau penyembuhan melambat. Sebagai contoh, ketika saya mengalami gangguan lambung. Padahal pas saya masih sehat, saya udah sering kena gangguan lambung dan itu sehari juga sembuh. Paling lama juga 2-3 harian udah makan pedas lagi, udah ngopi-ngopi lagi. Penyembuhan pada waktu itu terjadi sangat cepat karena apa? Ya, karena pola pikir saya pada waktu itu normal, gak cemas, gak menganggap penyakit itu ancaman. Jadi organ-organ, hormon, dan metabolisme yang ada di tubuh bekerja dengan normal yang mempercepat proses kesembuhan. Tapi ketika cemas, sakit lambung saya lama sembuhnya. Perlu sekitaran 6-7 bulan untuk menyembuhkan lambung. Dan itu pun masih kambuh-kambuhan, apalagi kalau stres dan banyak pikiran. Terus tensi dan kolesterol saya juga selalu tinggi. Kadang turun tapi nggak lama, tinggi lagi. Kayak roller coaster, naik turun. Padahal saya udah berobat, udah mengatur pola makan, udah mengatur pola hidup dari rajin olahraga sama tidur yang cukup. Tapi sensasi dan penyakit tetap ada. Ternyata hal itu terus ada karena saya menyadari bahwa pemikiran saya masih di lingkaran kecemasan. Tapi ketika saya sudah belajar mengontrol pikiran dan kecemasan, dibarengi dengan menyembuhkan keluhan fisik dengan berobat, terus olahraga dan menjaga pola makan, perlahan kondisi fisik dan mental saya mulai membaik. Dan ini tidak instan ya. Kadang saya juga masih merasakan keluhan fisik. Tapi di kondisi ini, keluhan fisik saya yang biasanya lama hilangnya, sekarang cepat hilang karena saya sudah mengontrol pikiran dan cuek terhadap sensasi, dan tidak menimbulkan keluhan sensasi lain. Dan pada saat ini, alhamdulillah, saya sudah tidak pernah mengalami sensasi-sensasi yang mengerikan itu lagi. Jadi untuk mengubah pola pikir itu penting, biar nggak overthinking terus yang menyebabkan kecemasan yang kemudian menyebabkan psikosomat. Kadang kita bingung dengan pikiran sendiri, karena banyaknya pikiran, terlebih pikiran negatif. Sampai-sampai kalau ditanya sama orang pun suka bingung. Pernah nggak sih ditanya gitu? Kayak, kamu lagi mikirin apa sih? Kok murung terus tiap hari? Saya pernah tuh ditanya seperti itu sama orang terdekat, tapi saya bingung sendiri. Padahal saya tahu di kepala saya tuh berseliweran berbagai macam pemikiran. Tapi kalau ditanya mikirin apa, saya kesulitan dan nggak bisa jawab karena saking penuhnya, saking banyaknya pikiran yang ada di kepala. Dan karena kebanyakan pikiran ini, jadi kita bingung. Karena nggak tahu harus mulai dari mana dulu buat ngejawabnya. Tapi kadang ada juga tipikal orang yang sebenarnya tuh overthinking alias kebanyakan pikiran, tapi dia nggak sadar kalau sedang overthinking. Kayak saya ini, pas awal-awal kena kecemasan berlebih. Saya nggak sadar kalau kepala saya ternyata isinya pikiran negatif semua, yang pada akhirnya memicu banyak keluhan. Saya sadar-sadarnya juga setelah belajar mengelola pikiran dan mengontrol pikiran itu. Terus semuanya ketemu sampai ke akar-akarnya setelah saya mengelola dan mengontrol pikiran. Sampai solusinya juga ketemu. Dan setelah itu saya bereskan satu-satu pemikiran yang ada. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu, pikiran saya jadi benar-benar fresh. Kayak hilang gitu overthinkingnya. Dan lebih menariknya ketika saya cari-cari pikiran yang sering ada di pikiran yang sampai bikin kepala nyeri, pas saya cari-cari pun juga susah mengaksesnya. Wah, gimana tuh bang? Kasih tahu dong bang caranya bang. Oke, caranya adalah dengan journaling. Saya mendapatkan banyak manfaat dari journaling. Dari melepaskan stres, kecemasan, dan overthinking. Dengan journaling juga saya menjadi sadar akan bagaimana isi pikiran dan perasaan yang selama ini membebani saya sampai bikin saya sakit-sakitan. Ini serius, nggak bohong. Saya hanya membagikan informasi sesuai pengalaman saya dan saya sendiri melakukan hal ini. Journaling. Saya sendiri awalnya nggak percaya dengan metode ini. Tapi setelah konsisten dilakukan, dengan journaling ini ternyata banyak membawa perubahan pada diri saya. Journaling ini seperti membuat otak kedua bagi saya. Dan otak kedua ini isinya tentang pikiran sampah seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan beban emosi yang selama ini saya pendam. Jadi kayak memisahkan pikiran gitu. Setelah pikiran negatif terpisah, maka otak utamanya yang ada di kepala kita ini jadi bisa lebih fresh dan kita bisa isi dengan pikiran yang lebih positif. Karena pikiran negatif yang tidak diperlukan, yang membuat pengaruh buruk ke tubuh, udah kita buang ke otak kedua, yaitu di journaling ini. Dan dengan pikiran yang lebih jernih dan fresh, tentu kita jadi lebih mudah menemukan solusi untuk mempercepat kesembuhan. Jadi sekarang saya akan memberikan tugas harian untuk kamu.
agar pikiran kamu nggak berisik terus, nggak mikir hal negatif terus. Luangkan waktu 10-15 menit setiap harinya. Terus kamu siapkan buku dan pulpen. Buku pelajaran yang suka nulis anak sekolah juga bisa. Dan tugasnya adalah melakukan journaling setiap hari di waktu yang sama. Saya biasanya jam 8 malam. Ngaret-ngaretnya ya jam 9. Kalau bisa jangan deket-deket dengan waktu tidur ya teman-teman. Terus usahakan ketika journaling, lakukan di tempat yang menurut kamu nyaman. Tulis semua yang ada di pikiran kamu. Di sini kamu harus jujur dengan diri sendiri. Ekspresikan semua isi pikiran kamu dengan sebebas-bebasnya. Gak ada batasan. Contohnya, saya takut mati, saya takut keliengan, saya cemas gak punya duit, saya kepikiran setoran, takut gak bisa bayar sampai lunas, saya marah dengan pasangan karena gak ngertiin saya jengkel sama sensasi yang gak sembuh-sembuh, saya jengkel sama orang karena omongannya bikin sakit hati, saya muak sama atasan karena marah-marah mulu, saya capek sakit-sakitan seperti ini. Itu sebagai contoh aja. Jadi intinya bebas pokoknya. Keluarkan semua unek-unek yang ada di pikiran kamu. Semua beban pikiran yang bikin overthinking. Saya pas di hari pertama melakukan journaling, emosi saya muncul. Bahkan bikin sensasi keluar. Kadang sampai mual juga. Padahal kondisi saya sebelumnya baik-baik aja. Jadi kalau teman-teman seperti itu, nggak apa-apa ya. Jangan kaget kalau ada sensasi muncul. Itu proses pelepasan emosi yang selama ini melekat. Jadi terus aja tulis. Saya kadang habis sampai 3 atau 4 lembar ketika nulis journaling. Meskipun kata-katanya diulang-ulang, nggak apa-apa. Tulis aja. Tulisannya nggak jelas, nggak apa-apa teman-teman. Saya juga acak-acakan kok. Kan nggak bakal ada yang nilai. Intinya seekspresif mungkin. Untuk bahasanya pun bebas. Mau bahasa keseharian juga nggak masalah. Dan kalau pas pertama mau nulis, kamu kebingungan mau nulis apa, tulis aja pikiran apa yang sedang lewat saat detik itu. Nanti pelan-pelan isi pikiran kamu akan mengalir dengan sendirinya. Lakukan journaling ini selama 2-3 minggu. Harus konsisten ya teman-teman, biar cepat sembuh. Kalau di hari kedua, 3, dan seterusnya yang ditulis sama aja alias itu-itu aja juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri setelah beberapa hari. Mungkin pas pertama ada emosi yang keluar sampai memunculkan sensasi. Tapi kedepannya di hari keberapa gitu, teman-teman akan merasakan biasa aja. Kayak, loh kok ini saya nggak ada emosinya pas saya nulis ini. Padahal kemarin pas nulis terasa nggak nyaman. Kalau udah kayak gitu, ketika teman-teman nulis udah nggak kerasa emosinya, teman-teman bisa ganti aja. Cari ketakutan dan kekhawatiran baru untuk ditulis. Ingat ya teman-teman, konsisten journaling di waktu yang sama. Jadi teman-teman kayak menjadwalkan diri untuk cemas hanya di jam tersebut aja ketika journaling. Teman-teman hanya boleh cemas dan takut hanya pada waktu journaling, terus lampiaskan semua ketakutan, kecemasan itu dalam bentuk tulisan. Terus di luar waktu journaling, kita ngapain nih? Kalau saya di luar waktu journaling, paginya saya jalan kaki, terus berjemur. Kemudian saya berlatih mindfulness. Dan untuk cara saya melakukan mindfulness, mungkin nanti akan dibahas sendiri pada video berikutnya. Jadi subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan nantinya. Mindfulness juga mampu memberikan perubahan besar pada diri saya. Intinya kita sibukin diri. Hobi kamu yang sebelumnya pernah dilakuin, kamu jalankan lagi. Kalau bisa ya bikin aktivitas baru. Pernah saya sampai bikin kandang ayam karena saking bingungnya mau ngapain, padahal nggak punya ayam. Kocak emang, tapi lama-kelamaan kandangnya diisi juga sama bapak saya. Terus kadang saya juga baca-baca buku, terlebih buku-buku tentang pengembangan diri. Buku pengembangan diri juga membantu saya membentuk pola pikir baru dan memberikan beberapa solusi yang sebelumnya saya tidak temukan dimanapun. Terus kadang juga workout, olahraga di rumah pakai dumbbell pas sore-sorenya. Malamnya ya saya nongkrong ke rumah temen, saya paksakan. Terus gimana semisal pas aktivitas tapi masih ada cemas dan pikiran negatif? Jadi kalau pas ada aktivitas tapi muncul cemas yang menimbulkan sensasi, disapa aja cemasnya. Kayak, halo cemas, nggak apa-apa kamu di situ. Nanti kita ketemu di journaling jam 8 malam ya. Intinya disapa cemasnya, sambil diteruskan aktivitasnya. Semisal kamu lagi nyapu, muncul cemas, terus sapa gitu. Halo cemas, nanti ketemu ya pas journaling. Gak apa-apa kamu di situ kok. Saya lagi nyapu nih, saya lanjutin dulu ya nyapunya. Meskipun masih ada sensasi ketika ada aktivitas, diteruskan aja aktivitasnya. Jadi belajar ngontrol cemas gitu. Lama-lama nantinya juga kamu bakal terbiasa dan bisa mengontrol kecemasan, terus bebas dari sensasi keluhan fisik deh. Jadi ingat ya teman-teman, konsisten journaling di jam yang sama selama 2-3 minggu. Kalaupun nantinya dilanjut terus journalingnya, malah bagus kok, nggak apa-apa, teruskan aja. Saya pun masih terus melakukan journaling sampai saat ini, sampai saya habis beberapa buku. Karena tiap hari ada aja pikiran negatif baru, jadi saya lampiaskan pikiran itu pada saat journaling, biar pikiran saya nggak terbebani lagi.
Jika kamu mengalami perubahan setelah melakukan journaling, teman-teman bisa balik lagi ke video ini untuk memberikan kesan gimana rasanya gitu sebelum dan sesudah melakukan teknik journaling. Ada perubahan atau tidaknya, saya tunggu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video ini. Saya bukan dokter, saya bukan pakar psikolog atau ahli medis. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini, anxiety, GERD, dan juga psikosomatis. Saya hanya membagikan pengalaman saya dalam menaklukkan gangguan ini. Jangan lupa subscribe agar saya terus semangat memberikan edukasi dan pengalaman mengenai anxiety, GERD, dan psikosomatis. Terima kasih.